Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Cika ya, Aula Cika. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah kabarnya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita sampai di waktu coaching tentang ini ya, seperti si akademik. Nanti di sini mungkin izin memperkenalkan diri. Saya Aang Istansori, asal dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 16. Nah, di sini kebetulan saya sebagai coach ya yang akan memberikan mungkin sharing-sharing ya terkait apabila ada permasalahan pembelajaran atau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti boleh sambil sharing-sharing ya terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Aula Cika, atau nanti sekedar sharing juga boleh ya, terkait kendala-kendala dalam pembelajaran atau dalam kegiatan guru penggerak ini. Nah, kemudian di sini asal dari ini ya, dari Nata saya sendiri. Kemudian nanti ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi uh, urgensi dari coaching kita hari ini, nanti bisa disampaikan dengan jelas, kemudian tujuannya seperti apa. Oke, kira-kira Ibu Aula Cika siap untuk mengikuti coaching hari ini? Ya Pak, sudah siap. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin mohon kerjasamanya ya, nanti kita bisa ada feedback dan harapannya kita saling bisa memberikan masukan seperti itu. Oke, apa kabar Ibu Cika hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya, luar biasa. Sudah sarapan hari ini, Bu? Sudah Pak. Nah, oke. Banyak ya sarapannya, Bu. Ini kayaknya kalau saya lihat dari mimik wajahnya banyak ngemil ini, Bu, ini ya. Iya, ya, untuk lanjutan kucing yang kedua ya, mungkin di kucing tetap bersama bersama saya, harapannya tidak bosan-bosannya Ibu ya, karena menjadi salah satu hal yang nanti insya Allah kita sampaikan tuh hal-hal yang memang menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke Ibu, hari ini posisinya lagi kerja atau lagi melakukan aktivitas apa Ibu, kalau boleh tahu Ibu? Sedang mengawas Oh, ulang. sedang mengawas ulangan ya, sama berarti ya, saya juga sedang mengawas ujian juga di kelas. Tetapi harapannya kita bisa eh, menyelahkan waktu ya, sambil mengajar, sambil mengawas, kita bisa mengikuti agenda coaching hari ini. Oke, sebelumnya Ibu ngajar kelas berapa Ibu? Saya mengajar kelas 3 Pak. Ngajar kelas SD ya. Oke, mungkin dari Ibu Aula Cika. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan alur cerita ya, tentang memberikan tujuan. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu lakukan, pembelajaran, kemudian ada aktivitas-aktivitas di luar, kegiatan sehari-hari. Nah, kira-kira dari Ibu ini ada hal yang terkendala nggak, atau ada masalah terkait dari guru penggerak sendiri, dari aktivitas pembelajaran sendiri, atau ya aktivitas-aktivitas yang mungkin saat ini masih rada sulit untuk dilakukan, kira-kira ada nggak untuk Ibu Aula Cika? Saya Pak. Iya Bu, nah ini suaranya Ya, Pak. putus-putus. Di tempat juga saya angin ya. Suara. Suaranya putus-putus Bu ya. Oke. Ini Pak. Gimana? Ini udah masih putus-putus. Udah nggak sih, alhamdulillah. Ya, kalau permasalahan saya hari ini tujuan saya itu mau coaching sama Bapak itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan siswa saya yang jarang masuk sekolah seperti itu, Oh Pak. gitu. Hmm.
Kemudian kira-kira untuk permasalahan sendiri ini ada berapa siswa dari satu kelas ini, Bu? Ibu wali kelas, Bu ya? Iya, wali kelas. Wali Kalau kelas. Nah, siswa saya ya ada 29. seluruh siswa jumlahnya ada 29 siswa. Nah, ini yang Iya. jarang hadir atau absen ini ada berapa siswa dari setiap Eh, pembelajaran? yang paling parah itu ada satu siswa. Kalau yang lainnya masih agak ada beberapa mata pelajaran saja, tapi yang paling parah ini ada satu siswa. Oh, Dia jadi ada jarang beberapa masuk ke siswa. kelas, tapi alasannya itu Mm-mm. berbagai macam alasan. Seperti itu. Iya. Mm-mm. Jadi ada beberapa siswa ya, ada satu orang yang memang luar biasa, jarang masuk ya, amat sangat luar biasa. Berarti ketinggalan pelajaran yang kita takutkan ya. Kemudian yang beberapa siswa ini ada beberapa orang yang tidak mengikuti mata pelajaran yang lain, itu seperti apa? Ada beberapa orang lain dari satu orang yang parah ini. Pelajaran yang lain mungkin hanya pelajaran khusus saja, misalnya dia tidak masuk bahasa Lampung, pelajaran bahasa Lampung, atau pelajaran videoka ketika lagi ada Hmm. hafalan, seperti itu dia tidak masuk. Tapi kalau untuk yang satu ini memang jarang kali masuk, seperti itu Pak. Nah, Oh untuk gitu. saya sudah melakukan mencoba menggunakan segitiga restitusi apa ya, kayak memanggil ibu, terus melaksanakan segitiga restitusi. Awal Iya. rajin lagi nih sekolah ketika sudah dilakukan segitiga restitusi, tapi nggak berlangsung lama. Nah, nggak berlangsung lama, udahnya dia balik lagi nggak masuk, seperti itu. Sudah melakukan ini ya, tindakan ya sampai ke melakukan segitiga restitusi ya, tapi ternyata juga masih mungkin pengaruhnya nggak banyak ya, Bu ya. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Di sini mungkin dengan alur kucing hari ini dengan menggunakan model Tirta, yang pertama mungkin eh, kita menentukan tujuan terlebih dahulu, Bu ya. Jadi tujuan yang akan kita capai adalah nantinya kira-kira siswa bisa, harapannya masuk full ya Bu ya, tanpa ada izin lagi, tanpa ada absen alfa lagi, seperti itu Bu ya, maksudnya Bu ya. Iya, seperti itu Ya, Pak. Dan ya, saya jadi ya harapannya seperti itu. Nah, dari hal yang mungkin yang ingin saya berikan saran terkait apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Cika, memang itu umumnya banyak ya, dari beberapa sekolah-sekolah yang mengalami eh, salah satu kasus seperti ini. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin jarang masuk sekolah karena beberapa faktor. Ada yang faktor memang karena siswanya sendiri tidak mau masuk sekolah, malas, atau memang ada kendala-kendala yang lain. Seperti itu. Nah, dari hal ini mungkin yang pertama, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bisa langsung sesuai dengan yang lakukan tadi. Yang pertama sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi menggali dari permasalahan-permasalahan apa yang menjadi kendala siswa ini tidak masuk sekolah atau sering alfa. Nah, itu sudah dilakukan Bu ya, segitiga restitusi Bu ya. Tapi ternyata belum ada sudah pengaruh yang Pak. maksimal ya. Oke. Jadi mungkin saran saya yang kedua adalah setelah siswa sudah banyak kita ambil gali, kenapa dia tidak masuk sekolah, kemudian kendala-kendalanya apa. Nah, dari kendala-kendala ini Ibu mendapatkan apa Bu, kira-kira faktor terbesar si anak ini tidak pernah masuk sekolah ini kira-kira apa Bu, yang sudah Ibu dapat info dari si anak ini Bu? Ya, saya sudah melakukan segitiga restitusi, terus saya dapat jawaban itu. Saya baru satu kali memang sih Pak melakukannya, karena langsung ke anaknya, belum sampai melibatkan orang tua atau pihak yang lain, karena saya coba saya dekati anaknya kalau memang bisa. Nah, di situ yang saya dapatkan adalah kenapa dia sering tidak masuk, karena yang pertama, memang dia sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, seperti itu. Dia tinggalnya Hmm. sekarang dititipkan oleh neneknya. Nah,
di situ dia merasa mungkin tidak diperhatikan dan sebagainya, jadi ya jarang untuk masuk sekolah seperti itu, Pak. Mm-mm. Oh jadi memang kendalanya ada ini ya. Ini yang memang terjadi untuk orang tuanya ini broken home berpisah atau memang pindah tugas Ibu untuk masalah dari si orang tua anak ini Bu? Ya, ada berpisah, terus, untuk bapaknya tidak tahu, kami tidak tahu kasusnya seperti apa, tapi untuk ibunya sudah menikah lagi dan tidak, dia beda rumah dari neneknya, seperti itu, jauh. Oh Sedangkan gitu ya. Jadi anak memang sudah. dititipkan oleh neneknya. Nah, kita tahu sendiri neneknya di sini, sudah agak tua, sudah sepuh, jadi untuk yang terlalu keras juga tidak bisa, ya seperti itu. Paling hanya mengingatkan saja. Baik Ibu, itu ya. Jadi memang kasusnya memang anak ini orang tuanya sudah berpisah ya, sudah menikah lagi bahkan ibunya dan memang saat ini dia tinggal dengan neneknya Ibu ya. Mungkin hal yang sudah dilakukan Ibu adalah segitiga restitusi, tapi saya hanya mengingatkan kembali beberapa hal yang mungkin bisa kita follow up lagi ya, kita tingkatkan tindakannya. Yang memang bisa kita lakukan adalah tindakan memanggil siswa kembali Ibu, karena kan kemarin sudah tuh dikasih tenggang waktu ya setelah segitiga restitusi sudah dilaksanakan, tetapi ternyata memang si anak ini belum ada perubahan atau perubahannya baru kecil lah seperti itu. Dan mungkin untuk tindakan lanjutan adalah follow up-nya Ibu memanggil kembali si anak ini yang ya kita selesaikan satu persatu ya. Si anak yang sering alfa ini kita panggil kembali, kemudian ditanya tentang komitmen untuk apakah dia masih bisa untuk melanjutkan sekolah, masih mau untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar lagi, masih ingin bersekolah atau tidak. Nah, di situ nanti bisa kita carikan solusi. Nah, kira-kira dari eh, jawaban atau info yang ibu dapatkan, si anak ini kira-kira masih semangat nggak untuk sekolahnya ibu? Atau terkendala masalah permasalahan orang tua karena tinggal tempat nenek ini bu, kira-kira bu? Ya, kalau menurut saya sepertinya masih, kurang motivasi saja, maksudnya, kurang perhatian juga. Mungkin kalau misalnya diperhatikan oleh orang tuanya ataupun ya setidaknya tidak dilihat misalnya datang ke rumah bisa lewat via telepon ataupun apa, mungkin dia masih ada untuk seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi untuk permasalahan ini siswa masih ada semangat untuk belajar ya. Jadi di sini menjadi poin penting bahwa siswa ini ternyata masih semangat untuk melaksanakan atau kegiatan belajar atau mencari ilmu. Nah, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita bisa menggali masalah-masalah yang memang menjadi urgen, di mana dia tidak semangat lagi atau misalkan menjadi kendala yang signifikan sampai dia tidak sekolah di hari dalam waktu kurun seminggu ya, mungkin 3-4 kali dia alpa. Nah, bisa jadi karena memang dia pikiran karena orang tuanya bercerai, pikiran karena orang tuanya sudah menikah lagi, merasa tidak dipedulikan lagi, merasa tidak disayang lagi. Nah, itu harapannya bisa dimotivasi lagi nih Bu Cika. Jadi Ibu Cika nanti bisa ya mungkin menjadi sahabat atau menganggap nanti sebagai orang tua kedua lah ya, yang memang kita bisa terapkan untuk bisa lebih memerhatikan seperti itu. Kemudian juga nanti coba setelah si anaknya kita ajak ngobrol, kemudian apa sih keinginan dia, nanti bisa kita sampaikan nih ke kedua orang tuanya. Kalau misalkan tidak bisa kedua orang tuanya, mungkin ke ibunya ya. Biasanya ibu itu yang masih peduli seperti itu. Nanti bisa minta kontak dengan si anak, eh, kontak ibunya. Jadi seperti itu. Nanti setelah mendapat kontak kita hubungi apa sih hal-hal yang
apa ya, hal-hal yang dirasakan oleh si anak ini dengan ibunya. Nanti kan tinggal kita konsultasikan kepada ibunya bahwa si anak ini ada kendala di sekolah semenjak bapak ibunya bercerai kemudian menikah lagi. Nah itu ceritakan kepada ibunya si ibu ini. Kemudian apa tanggapan si ibu? Nah setelah mendapatkan tanggapan, kemudian sama-sama bisa apa ya, menjalin komitmen untuk bisa meningkatkan motivasi si anak ini, karena apapun keadaannya kalau seorang ibu biasanya ya umumnya itu masih mensupport anaknya. Nah kebetulan di sekolah saya juga ada bu yang memang kasusnya sama kayak ibu ini. Jadi saya sebut namanya Fahri ya, kelas 8B. Itu memang kebetulan orang tuanya berpisah. Nah kemudian yang masih open itu ibunya ya, karena posisinya ibunya di Lampung dan kondisi bapaknya sekarang posisi di Jawa. Nah itu konsultasi yang pertama dari wali kelas, kemudian ke BK minta saran. Mungkin ibu sudah melaksanakan ya aktivitas segitiga restitusi ya, sudah bu ya, satu kali tadi bu ya sudah dilaksanakan ya. Ya, sudah Nah Pak. kemudian setelah itu sudah konsultasi ke apa namanya BK, nanti baru konsultasi ke orang tua, boleh by phone, boleh bisa minta di apa ya panggilan ke orang tua boleh juga, tapi yang mungkin agak lebih simpel kita by phone dulu, kita nelpon ke orang tua, kita kasih tahu permasalahan-permasalahan si anak, kenapa tidak masuk sekolah, kemudian efek dari apa namanya eh, perceraian ibunya, perceraian orang tuanya, kemudian ketika dia mendapatkan orang tua tiri, nah itu coba disampaikan yang memang sifatnya kita ini memberitahu ya, tanpa harus menggurui, karena kan memang terkadang pembahasan kita harus ya bersahabat lah. Ini juga menjadi tantangan saya juga nih, ketika saya juga yang mungkin nanti akan mendapatkan permasalahan yang sama, ini bisa kita lakukan seperti itu. Dan akhirnya kalau dari kasus yang ada di sekolah kami, itu kami ngomong baik-baik ya, wali kelas itu bisa ngobrol ke orang tuanya. Iya Pak. Makasih ya Pak ya untuk saran-sarannya. Baik, mohon maaf Ibu, saya lanjutkan karena tadi ada kendala kelas, agak ada yang bertanya tadi. Untuk selanjutnya, sebentar Ibu. Saya lanjut lagi Ibu. Itu sampai tadi ya orang tua, alhamdulillah sudah dipanggil, sudah komunikasi dengan orang tua. Ternyata orang tua juga punya komitmen yang sama Ibu ya untuk bisa membangun motivasi si anak ini ya. Seperti itu Bu ya. Harapannya seperti itu Bu ya. Ya, nanti mungkin saya koordinasikan seperti itu ke orang tuanya biar Oke. termotivasi. Terima kasih banyak ya Pak. Ini Siap saran-saran. Bu. Siap Ibu. Oke. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan, tindakan tersebut. Ini sudah ya? Sudah Iya selesai ya Pak. terkait ini ya. Oh, ini baru ini ya. Oke. Mungkin sedikit sedikit lagi Bu ya, 5 menit lagi Bu ya. Ini kan baru Boleh tujuan, kemudian ya Ibu, boleh Bu ya. Tadi 15 menit Bu. Pak yang akan saya. Oke oke oke. Nah itu inti ya, itu dari tujuannya dulu. Kemudian nanti mungkin tadi sudah kita identifikasi masalah. Dari Iya. identifikasi masalah itu kita bisa ambil rencana aksi Bu ya. Rencana aksinya kira-kira Ibu tadi akan memanggil ini ya, memanggil siapa nih? Manggil orang tua yang laki atau perempuan kira-kira Bu? Melakukan segitiga restitusi melibatkan orang tua dan guru lain juga ya biar bisa untuk masalah tersebut. Nah, itu mungkin rencana saya. Yang pastinya Oke. karena yang pastinya kami tidak tahu.
Hmm. Jadi insya Allah rencana aksinya sudah terpikirkan ya, gambaran-gambaran yang akan dilakukan ya. Artinya kan memang kalau sudah kita tahu tujuan kemudian identifikasi, kita sudah menentukan rencana aksi yang memang akan kita lakukan. Kemudian strateginya sudah disiapkan Bu ya, bagaimana cara-caranya nanti menghubungi siswa, kemudian menghubungi BK, kemudian juga bisa nanti melibatkan orang tua Bu ya, seperti itu Bu ya. Nah baru nanti di akhir mungkin dari alur cerita ini tentang tanggung jawab. Jadi nanti bagaimana kita bisa melakukan komitmen dan follow up dari apa yang sudah kita lakukan atau tanggung jawab dari yang sudah kita jalankan. Jadi rencana aksi nanti seperti apa, kemudian tindakan lanjut seperti apa. Nah, itu Bu ya. Kira-kira ini sudah waktu 30 menit sudah habis Bu ya? Belum Bu ya? 15 menit Pak satu orang. Oh, 15 menit. Iya Pak. Oke. Satu orang 15 menit ya. Oke, mohon maaf Ibu. Ini mungkin kelewat waktunya. Mungkin itu saja terkait hal-hal yang mungkin bisa saya sarankan Bu ya. Nanti juga mungkin saya bisa sharing juga terkait kendala-kendala yang dihadapi. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan dari Ibu Cika Ibu? Ya Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga juga rekomendasi yang kedua semoga berhasil ya. Iya, sama-sama Bu ya. Kalau emang ada lagi yang ditanyakan Bu, cukup Bu ya. Sudah Pak, Eh, cukup. ya saya akhiri hari ini, harapannya bisa bermanfaat buat kita semua tanpa maksud menggurui ya Bu ya. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.